Setelah mengguncang dengan baterai super tahan lamanya pada seri Hot Note, saat ini Infinix punya pendekatan yang sangat berbeda dengan seri sebelumnya. Kalau Hot Note itu ukurannya besar, berat, dan punya baterai dengan kapasitas luar biasa, kita melihat produk yang benar-benar berbeda. Inilah review dari Infinix Zero 2. Saya dibisikin stok dari smartphone ini sob, dan ketika video review ini selesai, saya nggak yakin masih ada apa nggak. Soalnya stoknya dikit banget. Cek aja link di deskripsi ya sob, untuk ngecek ketersediaan stok barang ini. Kesan spesial udah terasa sejak pertama kali sobat lihat boxnya. Yes, boxnya memang bahannya masih kardus, tapi penampilannya memiliki motif anyaman karbon fiber atau Kevlar. Jadi terasa sangat berbeda dari box smartphone biasa. Ada dua warna yang tersedia, yaitu hitam dan merah. Saya sangat merekomendasikan yang warna merah karena wow banget di mata. Desain dari Infinix Zero 2 ini memiliki kesan maco dan keren banget di bagian belakangnya. Tapi bagian depannya sepi banget sih. Dan sangat terlihat bahwa smartphone ini memiliki jidat dan dagu yang panjang. Kalau cewek mungkin cantik ya sob. Kalau HP agak aneh aja sih. Tapi mungkin ini adalah konsekuensi dari desain tipisnya. Karena panjangnya ke atas dan ke bawah, bezel kiri dan kanannya bisa diterima sob, dan penggunaan satu tangan sangat mudah untuk dilakukan di smartphone ini. Feel di tangan juga tergolong nyaman karena bagian belakangnya ngasih grip yang lumayan. Gripnya itu seperti matte ya sob, bukan kayak vinyl carbon fiber. Overall, desainnya ngasih sensasi yang mix menurut saya. Ganteng kalau dilihat orang, tapi gantengnya nggak nular kalau dipakai sendiri. Tapi sisi positif dan memang menjadi nilai jual utamanya adalah smartphone ini menggunakan bahan Kevlar. Pernah dengar? Yes, Kevlar adalah material yang biasa digunakan untuk rompi anti peluru dan pesawat antariksa. Jadi ini adalah kabar baik buat Anda warga Bekasi. Ada HP yang tidak terbakar atmosfer jika Anda berpergian ke bumi. Untuk penempatan port dan tombol nggak ada masalah sob. Tombol power dan volume rocker berada di tempat yang pas. Responsnya juga enak, tapi ada keluhan minor. Tombol-tombol ini tuh kurang nah lo apaan tuh kurang apa ya? Kalau kata orang Bandung mah kurang pageh. Kalau bahasa Indonesianya apaan ya? Ya intinya ngerti lah ya sob ya. Di bagian bawahnya juga ada yang menarik. Lubang speakernya ada dua. Gimana kualitasnya? Nanti kita bahas. Di bagian hardware-nya ada yang sangat menarik. Smartphone yang dijual secara eksklusif di Lazada ini dengan harga 2,5 juta punya prosesor octa-core dengan RAM 3 GB. Yes, sobat nggak salah dengar, RAM-nya 3 GB. Merupakan nominal RAM yang sama seperti smartphone flagship seperti Samsung Galaxy S6, LG G4, dan lain-lain. Tapi, spesifikasi lainnya tentu nggak akan kayak smartphone flagship ya. Ya kali sob. Layarnya 5 inch dengan panel Super AMOLED Samsung plus proteksi Gorilla Glass 3 dan kamera dengan resolusi 13 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Baterainya 2300 mAh dan mendukung dual SIM 4G plus ada micro SD slot. Spesifikasinya tergolong menggiurkan untuk harga 2 jutaan. Kita tes performanya dulu. Hasil benchmarknya tergolong standar sih untuk saat ini, berada di angka 30 ribuan karena memang mungkin kita sudah sering melihat smartphone 2 juta yang benchmarknya segini ya. Performa gamingnya tergolong lancar sob, main Vainglory lancar tanpa kendala. Smash hit juga halus frame per secondnya. Marvel Future Fight juga kenceng dengan settingan default performance high dan graphic matte. Kalau dinaikkan grafiknya ke high juga mulai ada frame skip sih, walau masih bisa dimainin. Overall, performa Infinix Zero 2 masih bisa dapat jempol. RAM yang 3 GB membuat smartphone ini semakin bersinar di sektor performa. Multitaskingnya berjalan mulus, bahkan terkadang saya kesulitan untuk menghabiskan RAM yang tersedia di smartphone ini. Main 3-4 game sekaligus aja masih bisa. Itu pun masih sisa 19% RAM-nya, yang artinya masih sekitar 500 MB lagi lah yang masih bisa dipakai. Speechless saya sob. Berbekal baterai dengan kapasitas 2300 mAh, beberapa sobat sudah saya lihat mengeluh dan berkata bahwa kapasitasnya kecil. Kalau menurut saya sih ini kapasitasnya standar deh. Kenapa pada ngomong kecil ya? Mungkin standar yang di set Infinix memang ketinggian dari seri sebelumnya. Hot Note tuh bawa baterai 4000 mAh, sedangkan ini hanya setengahnya lebih dikit, ya nggak sih?
Performanya juga sebenarnya juga standar sih sob, dengan 3,5 jam screen on time. Cukup buat para pengguna smartphone kelas menengah, tapi tentunya akan kurang untuk sobat yang pengguna kelas berat. Performa baterai ini tentu terbantu dengan adanya panel AMOLED di bagian layar. Menggunakan layar AMOLED beresolusi 720p HD dengan bentang 5 inch bisa dibilang kelebihan dari smartphone ini. Berbeda dengan IPS, AMOLED mampu menghemat daya karena ketika memproduksi warna hitam, AMOLED sebenarnya mematikan pikselnya. Jadi kalau mau lebih hemat, pakai wallpaper hitam aja ya sob. Tapi kalau hitam terus kan sobat nggak akan ngerasakan kelebihan panel AMOLED lainnya, yaitu di sektor saturasi warna. AMOLED terkenal untuk memberikan saturasi warna yang tinggi atau sebenarnya sih cenderung berlebih sih. Yang hasilnya gambar di layar ini tuh cenderung lebih wah ketimbang di kehidupan nyata. Ada di setting sih kalau sobat pengen nggak mau kayak gini. Resolusinya sih memang 720p, dimana mungkin sekarang sobat bisa menemukan smartphone dengan resolusi yang lebih tinggi dengan harga yang tidak berbeda jauh, tapi masih terasa cukup dengan ketajaman layar yang memadai. Menggunakan dual SIM dan mendukung 4G, plus ada external memory membuat smartphone ini semakin menggoda. Apalagi kedua SIM-nya mendukung 4G. Pindah mobile data di antara kedua SIM juga semudah tepuk tangan sob. Tinggal turunin notifikasi, pilih kartu yang mau dipakai buat data internet, tunggu bentar, jadi deh. Kalau sobat masih belum puas dengan memori internal yang 16 GB, Infinix Zero 2 ini punya default penyimpanan yang bisa dipindah ke SD card loh. Masih kurang? Colokin aja USB on the go, bisa langsung backup data deh. Pokoknya buat memori aman lah kalau pakai smartphone ini. Speaker dari Infinix Zero 2 ini tuh agak lucu sob. Kelihatan kayak ada dua ya, kayak stereo speaker, tapi sebenarnya enggak. Yang di sebelah kiri ini hanya hiasan saja, kalau bagian kanan tertutup maka nyaris tak terdengar. Kayak iklan mobil, nyaris tidak ada suara yang terdengar ya sob. Dan memang hasil suara juga bisa dibilang standar, jadi so-so lah. Di bagian software, Infinix Zero 2 menggunakan sistem operasi Android Lollipop 5.1 yang dipoles Infinix UI 2.0. Yang saya lihat sih memang mirip banget ya kayak stok. Perbedaan yang bisa saya temukan hanya sedikit kayak di bagian app drawer, sedikit di bagian storage, dan multitasknya saja. Memang sih UI ini tuh nggak banyak membawa fitur tambahan atau suatu hal yang membedakan dia terhadap smartphone lainnya. Namun selama UI itu memberikan respons yang kenceng, saya tentu bahagia. UI Infinix Zero 2 ini sangat ringan dan responsif sob. Ada motion gesturnya juga sih, tapi saya nggak pernah pakai. Jadi di bagian software tidak ada kendala sama sekali. Untuk sensornya terdapat sensor-sensor esensial seperti proximity dan accelerometer. Magnetik juga ada sehingga bisa digunakan untuk kompas. Sayangnya gyroscope nggak ada, jadi nggak bisa ikutan main VR deh. Menggunakan kamera utama 13 megapiksel terdengar wah ya sob. Hasilnya lumayan kalau cukup cahaya, shutter speednya juga cepat, jadi gampang kalau mau foto-foto benda bergerak. Kalau kurang cahaya, sobat bisa lihat bahwa kualitas gambarnya menurun dan noise akan muncul. Adanya HDR bisa ngasih detail dan tekstur gambar yang lebih baik, tapi dynamic range-nya menurut saya agak kurang luas. Kamera depannya juga punya karakter yang sama, bagus ketika cukup cahaya namun struggling ketika cahayanya berkurang. Untungnya HDR di kamera depan juga ada, jadi lumayan banget. Saking cepatnya, plat nomor mobil yang sedang melaju kencang di bagian belakang saya bisa tertangkap. Untuk bagian perekaman video, mampu merekam hingga resolusi Full HD. Frame per second-nya enak dan menghasilkan kualitas gambar yang bisa diterima. Tapi sekali lagi terlihat bahwa untuk bagian dynamic range-nya tidak begitu luas. Kamera depannya walau 5 megapiksel namun hanya bisa merekam hingga resolusi VGA saja. Cukup disayangkan sih, tapi hasilnya termasuk bagus untuk kamera VGA. Tapi dapat disimpulkan bahwa Infinix Zero 2 memiliki kekuatan di desain dan processing power. RAM yang 3GB memisahkan Infinix Zero 2 dari smartphone-smartphone pada kelas yang sama. Karena untuk harga 5 juta pun masih sulit untuk menemukan smartphone dengan RAM sebesar ini. Di bagian lainnya juga tidak bisa dibilang jelek, mungkin hanya pas saja dan tidak menonjol. Sehingga sepertinya Infinix Zero 2 ini memang ditujukan untuk kaum profesional namun punya budget terbatas. Tampilan oke, performa oke, multitasking terbaik di kelasnya namun standar di bagian lainnya.
Sekian video review kali ini, semoga sobat terbantu dan hilang sudah rasa penasarannya. Mohon berikan tanda like biar saya semakin semangat, dan kalau ada kekurangan dari video review ini, mohon berikan komen di bawah agar review ini semakin baik ya sob. Di sini dengan Moldy, sampai ketemu di video selanjutnya. Moldy out.